Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Juluska. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan strategi pembelajaran geografi mengenai materi pengembangan wilayah dan tata ruang. Informasi umum pembelajaran. Pada bagian informasi umum pembelajaran, mata pelajaran yang dibahas adalah geografi untuk kelas 12 semester 2. Alokasi waktu yang digunakan yaitu 3 kali 45 menit atau 3 CP dengan jumlah pertemuan sebanyak 2 kali pertemuan. Mode pelajaran yang digunakan adalah problem based learning atau PBL yang dipadukan dengan diferensiasi. Pendekatan yang digunakan yaitu instruktif, kontekstual, multimodel pada tahun pelajaran 2025-2026. Identitas dan profesi pelajaran Pancasila. Profesi belajar Pancasila yang dikembangkan meliputi dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, khususnya pada elemen akhlak terhadap alam, yaitu mensyukuri sumber daya wilayah sebagai karunia Tuhan yang harus dimanfaatkan secara bijaksana. Selanjutnya terhadap dimensi penalaran kritis, yaitu menganalisis dan mengevaluasi permasalahan pengembangan wilayah tata ruang. Kemudian diferensiasi kreatif, yaitu menganalisis karya dengan menyelesaikan tugas sesuai kemampuan dan gaya belajar masing-masing. Berikutnya dimensi mandiri, yaitu mampu menyelesaikan tugas sesuai kemampuan dan gaya belajar masing-masing. Dan yang terakhir adalah dimensi bergotong royong melalui kerjasama dalam kelompok heterogen untuk memecahkan masalah tata ruang. B. Capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Selanjutnya pada bagian B yaitu capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Capaian pembelajaran yang ingin dicapai adalah peserta didik mampu memahami konsep pengembangan wilayah dan tata ruang, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan wilayah, serta mengevaluasi permasalahan pemanfaatan ruang dan upaya penataan ruang yang berkelanjutan. Adapun tujuan pembelajaran terdiri dari 5 tujuan. TP1 yaitu menjelaskan pengertian pengembangan wilayah dan tata ruang. TP2 mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan wilayah. TP3 yaitu menganalisis konsep tata ruang dan pemanfaatan ruang dalam kehidupan sehari-hari. TP4 yaitu menganalisis berbagai permasalahan tata ruang di Indonesia. Dan TP5 yaitu menyajikan hasil analisis pengembangan wilayah dan tata ruang dalam berbagai bentuk sesuai kemampuan peserta didik. C. Analisis kebutuhan peserta didik. Pada bagian C yaitu analisis kebutuhan peserta didik atau diferensiasi. Berdasarkan gaya belajar, peserta didik dibedakan menjadi visual, auditori, dan kinestetik. Peserta didik visual belajar meliputi peta, infografis, diagram tata ruang, dan video. Peserta didik auditori belajar melalui diskusi, ceramah interaktif, dan podcast geografi. Sedangkan peserta didik kinestetik belajar melalui simulasi tata ruang dan observasi lingkungan sekitar. D. Rancangan diferensiasi pembelajaran. D1. Diferensiasi konten. Pada diferensiasi konten, peserta didik dengan kecerdasan tinggi atau cepat diberikan analisis pengembangan wilayah perkotaan, pedesaan, dan kawasan industri menggunakan jurnal ilmiah, artikel penelitian, dan data BPS. Peserta didik dengan kemampuan sedang diberikan materi standar, pengembangan wilayah dan tata ruang, penggunaan buku teks, modul, dan video pembelajaran. Peserta didik dengan kemampuan rendah atau lambat diberikan materi sederhana menggunakan gambaran, peta, dan contoh nyata melalui modul pengembangan dengan LKPD. Peserta didik dengan stabilitas diberikan modal audio, teks besar, gambaran visual, dan alat bantu belajar. Sedangkan peserta didik berbakat diberikan proyek mandiri tentang tata ruang daerah setempat. Diferensiasi proses. Pada diferensiasi proses digunakan beberapa strategi. Pertama, scaffolding bertingkat berubah LKPD dengan tingkat bantuan yang berbeda. Kedua, inquiry terbimbing dengan pertanyaan pemadu dari guru. Ketiga, inquiry bebas melalui investigasi mandiri terhadap masalah wilayah. Keempat, for tutoring atau tutor sebaya. Dan kelima, rotasi stasiun belajar. Dan keenam, think for share. D3. Diferensiasi produk. Pada diferensiasi produk, peserta didik dapat memilih bentuk tugas berupa peta konsep, poster, esai analitis, presentasi, video edukasi, maupun laporan investigasi. Strategi pembelajaran inklusif. Untuk peserta didik
disleksia digunakan teks sederhana, gambar, audio, dan warna pada kata kunci. Untuk peserta didik ADHD digunakan aktivitas singkat, instruksi yang jelas, dan rotasi kegiatan. Untuk peserta didik Nutarunggu digunakan video dengan subtitle dan media visual. Untuk peserta didik Tunantera digunakan deskripsi audio, peta timbul, dan penjelasan parabel. Untuk peserta didik lambat belajar diberikan pendampingan intensif dan tutor sebaya. Sedangkan peserta didik berbakat diberikan proyek pengayaan dan studi kasus lanjut. Langkah-langkah pembelajaran pertemuan 1. Materi yang dipelajari adalah konsep pengembangan wilayah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pada tahap pendahuluan selama 15 menit, guru membuka pelajaran dan menampilkan gambar pengembangan kota Palembang. Peserta didik mengamati gambar dan menjawab pertanyaan. Pada tahap eksplorasi selama 30 menit, guru membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok. Peserta didik mengamati peta wilayah dan membaca materi. Pada tahap evaluasi selama 20 menit, guru membimbing diskusi tentang faktor pengembangan wilayah. Peserta didik mendiskusikan dan menyusun peta konsep. Pada tahap konfirmasi selama 20 menit, guru memfasilitasi presentasi kelompok dan peserta didik mempresentasikan hasil diskusi. Kemudian pada tahap penutup selama 10 menit, guru menyimpulkan pembelajaran dan memberikan tugas. Peserta didik menulis refleksi pembelajaran. Tugas depresiasi yang dapat dipilih peserta didik yaitu membuat peta konsep, membuat poster, menulis esai singkat, atau membuat rekaman audio pelajaran materi. Pertemuan 2, materi yang dipelajari adalah ruang dan permasalahannya. Pada tahap pendahuluan selama 15 menit, guru menampilkan video alih fungsi lahan dan peserta didik mengamati video serta menjawab pertanyaan. Pada tahap problem based learning selama 50 menit, guru menyajikan kasus tata ruang, peserta didik menganalisis masalah dan mencari solusi. Pada tahap presentasi solusi selama 25 menit, peserta didik menyampaikan hasil analisis yang telah dilakukan. Kemudian pada tahap penutup dan asesmen selama 10 menit, guru memberikan umpan balik dan potes, sedangkan peserta didik mengisi refleksi dan potes. Kasus yang diberikan yaitu berubah lahan, pertanian menjadi kawasan perumahan, dan pusat perbelanjaan yang mengakibatkan produksi pangan menurun dan risiko banjir meningkat. G. Asesmen pembelajaran. Pada bagian G yaitu asesmen pembelajaran. Jenis asesmen yang digunakan meliputi asesmen diagnostik, sebelum pembelajaran asesmen formatif, selama pembelajaran asesmen sumatif, di akhir pembelajaran asesmen diri atau self assessment, dan asesmen antar teman atau for assessment. Rubrik penilaian produk akhir mencakup penerapan konsep, kelengkapan, kreativitas, penyajian, serta keterkaitan dengan kehidupan. Untuk peserta didik berkebutuhan khusus, penilaian dilakukan berdasarkan kemampuan dan perkembangan individu masing-masing. H. Media dan sumber belajar. Pada bagian H yaitu media dan sumber belajar. Media yang digunakan meliputi media visual berupa peta wilayah dan infografis tata ruang, media audio visual berupa video pembelajaran, media visual atau tanda berupa Google atau peta cetak, media digital untuk pembelajaran interaktif, serta sumber tertulis dan sumber online sebagai pendukung pembelajaran. I. Rencana tidak lanjut dan remedi pengayaan. Pada bagian 1, rencana tidak lanjut serta remedi dan pengayaan. Peserta didik yang belum mencapai KKTP akan mengikuti program remediasi. Peserta didik yang mencapai KKTP akan memperoleh penguatan dan pemanfaatan. Sedangkan peserta didik yang mengikuti KKTP akan mengikuti program pengayaan berupa proyek penilaian Google lokal, pembimbing olimpiade, dan presentasi di kelas. Seluruh peserta didik juga memperoleh refleksi dan umpan balik secara berkelanjutan. J. Refleksi guru. Refleksi dilakukan untuk mengetahui apakah seluruh peserta didik memiliki akses yang setara terhadap materi pembelajaran, efektivitas strategi depresiasi, keterbatasan peserta didik, kendala yang ditemui, hal-hal yang berhasil dilakukan, serta rencana perbaikan untuk pembelajaran berikutnya.